Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 Manajemen Kepemimpinan dan Inovasi dan Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pengendalian Diri terhadap Gaya Hidup Boros dalam Manajemen Keuangan. Berikut adalah profil penyusun dalam penelitian kali ini. Pertama ada Muhammad Aufal Maromi, lalu ada Nabil Miftahul Fawaz, yang ketiga adalah Niki Marika Ismaya, yang keempat Adi Fadila Yusuf, dan yang terakhir adalah Rizky Ramadan. Ada 4 rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mengelola keuangannya. Yang ketiga adalah sejauh mana pengaruh manajemen diri terhadap kebiasaan menabung mahasiswa. Dan yang terakhir adalah sejauh mana pengaruh literasi keuangan terhadap kebiasaan menabung mahasiswa. Latar belakang dalam penelitian ini adalah perkembangan zaman serta teknologi yang memicu hadirnya berbagai produk dan layanan yang memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan tersebut mendorong terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin sadar teknologi dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Tanpa disadari, masyarakat hidup dalam gaya hidup yang hedonis, yaitu suatu pemahaman di mana seseorang berusaha menjalani hidup dengan mencari kesenangan sebagai tujuan utama, terutama untuk dirinya sendiri. Tujuan penulisan yang kita ambil yang pertama adalah mengetahui tingkat pengendalian diri pada mahasiswa dalam mengatur keuangan pribadi. Dan poin yang kedua yaitu menganalisis tingkat gaya hidup boros yang terjadi di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh manajemen diri terhadap kebiasaan menabung bagi mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hubungan atau pengaruh pengendalian diri terhadap gaya hidup boros. Manfaat penulisan yang kita ambil itu ada 4 poin. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai pentingnya pengendalian diri dalam pembentukan pola hidup yang hemat. Dan yang kedua, menjadi bahan pertimbangan untuk program edukasi manajemen untuk keuangan pribadi. Dan yang ketiga, membantu individu atau pembaca untuk lebih sadar dalam memahami atau mengendalikan kebiasaan hidup konsumtif. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi upaya peningkatan pengendalian diri. Lesson teori yang pertama adalah pengendalian diri. Menurut Fatah, Minatasih dan Sunarto pada tahun 2018 adalah kemampuan pribadi untuk membaca situasi dan kondisi tertentu. Yang artinya, sebelum melakukan sesuatu, seseorang mempertimbangkan apa yang benar dan baik terlebih dahulu. Dan yang kedua, gaya hidup. Seperti yang didefinisikan oleh Mowen pada tahun 2012 adalah perilaku sehari-hari seseorang, termasuk bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka mengatur waktunya. Dan yang ketiga, perilaku konsumtif. Bagaimana didefinisikan dalam Setiaji pada tahun 2013 adalah kecenderungan bertindak dengan keinginan untuk membeli, menggunakan, atau mengkonsumsi barang atau jasa yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan yang keempat, literasi keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu. Menurut Yasid, pada tahun 2009, tabungan merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Menabung juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas di mana seorang menyimpan uangnya baik di bank maupun di tabungan sendiri. Ayo, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasi.
Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel. Yang pertama, pengendalian diri atau variabel independen, dan gaya hidup boros atau variabel dependen. Melalui analisis numerik terhadap data yang kami kumpulkan dari responden. Dan yang kedua, penelitian ini dilaksanakan di kota Yogyakarta sebagai tempat pengambilan data dan sasaran mahasiswa aktif sebagai populasi. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni 2025 yang mencakup tahap penyusunan instrumen, distribusi kuesioner, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir penelitian. Baik, selanjutnya profil responden. Dalam penelitian ini, 26 orang responden perempuan dengan persentase 58%. Kemudian 24 orang responden laki-laki dengan persentase 42%. Kemudian usia 10 orang responden 18 tahun dengan persentase 20%. 14 orang dengan 19 tahun dengan persentase 29%. Selanjutnya 20 orang dengan usia 20 tahun dengan persentase 38%. Yang terakhir 6 orang dengan responden 21 tahun dengan persentase paling sedikit 12%. Berdasarkan data tempat tinggal, diketahui mayoritas responden tinggal di kos. Dengan menunjukkan data 42 persentase tinggal di kos. Oleh karena itu, kemungkinan besar mahasiswa mengalokasikan sebagian dananya untuk tagihan bulanan di kos. Mahasiswa yang tinggal di kos cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar tiap bulannya. Selanjutnya, diagram data sumber dana. Data sumber dana menunjukkan mayoritas responden masih bergantung kepada orang tua. Oleh karena itu, kecenderungan membelanjakan uang dengan tidak bijak dapat seringkali menjadi efek negatif jika tidak diikuti dengan literasi manajemen keuangan yang kuat. Di dalam monitoring keuangan, berdasarkan data ini, diketahui mayoritas responden tidak memantau dan mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Hal ini memerlukan konsistensi dan disiplin agar kita tahu kondisi kesehatan ekonomi kita, agar kita tahu kapan kita harus mulai menyesuaikan pengeluaran. Lanjut, gaya hidup konsumtif. Berdasarkan data tersebut, ketahui mayoritas responden memiliki gaya hidup konsumtif di mana sering membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Sehingga sia-sia ini tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Literasi manajemen keuangan harus diperkuat dan diamalkan. Lanjut, bagian rajin menabung. Berdasarkan data tersebut, diketahui mayoritas responden rajin menabung. Rajin menabung mencerminkan kontrol diri yang kuat, yang rela menahan konsumsi saat ini demi kestabilan finansial di masa depan. Literasi keuangan. Berdasarkan data tersebut, anak kos yang paham literasi keuangan bukan hanya lebih mandiri, tetapi lebih siap menghadapi kehidupan setelah kuliah, baik dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Selanjutnya ada manajemen uang. Berdasarkan data tersebut, diketahui mayoritas responden telah memahami cara penyusunan anggaran. Oleh karena itu, data ini menunjukkan tingginya pemahaman responden terhadap penyusunan anggaran bulanan yang diharapkan dapat menjadi faktor penguat pengendalian keuangan pribadi responden. Lalu ada budgeting pengeluaran harian. Beruntungnya berdasarkan data tersebut, diketahui mayoritas responden membatasi pengeluaran. Individu dengan literasi keuangan yang baik cenderung melakukan pengendalian pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan yang diterima.
agar tidak terjadi, maka agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Yang terakhir, pengendalian diri terbukti menjadi faktor penting dalam mengurangi kecenderungan hidup boros dan meningkatkan kemampuan manajemen keuangan pribadi. Mahasiswa yang mampu menahan dorongan belanja inklusif serta disiplin dalam menabung menunjukkan perilaku finansial yang lebih sehat dan berorientasi masa depan. Semoga materi ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga dapat diterapkan di dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya mewakili dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll